Selamat datang di episode terbaru dari Screensavers ID. Nah, kali ini kita akan bahas Falcon and the Winter Soldiers episode 3. Jadi kalau yang belum tahu, tiap minggu kita akan ngobrolin tentang Falcon and the Winter Soldiers yang kebetulan lagi tayang di Disney Plus gitu. Tiap hari Jumat jam 2 siang. Nah, hari ini adalah kita akan ngobrolin episode ketiga. Gi, gimana Gi? Ya, gimana ya? 3 episode menurut lo gimana? Kalau buat gue belum seseru WandaVision. Kalau buat gue. Lebih seru secara action iya, pastilah. Karena Falcon and the Winter Soldier kan emang series action ya. Ya. Sementara WandaVision itu lebih ke bikin misteri di awal-awalnya. Cuman buat gue misterinya masih lebih menarik dibanding Falcon and the Winter Soldier yang kayaknya terlalu agak membawa kita pindah-pindah tempat dan pace-nya lebih cepat sih emang dibanding WandaVision gitu. Iya. Dan mungkin karena 6 episode juga kali ya. Jadi mau nggak mau harus cepet kan. Kalau WandaVision kan 9 kan dia bisa stress out dikit tentang ininya. Iya. Tapi Falcon and the Winter Soldier kan 6 episode cuman masing-masing 45 menit kan. Rantangnya lebih panjang juga sih. Gitu. Belum terlalu jelas juga kelihatan plotnya mau dibawa kemana gitu. Baru dikasih tahu player-playernya ini aja, cuman kedepannya sih masih agak-agak bingung. Tapi menurut gue di episode ketiga ini mulai ada titik cerah gitu, kayak akhirnya dua orang ini kan misinya adalah menemukan tuh super soldier serum, siapa yang buat gitu kan. Nah di episode 3 ini kayaknya mereka mencari itu gitu, dengan pertama ketemu Zemo yang gue ngerasa di Civil War Zemo jadi kelihatan nggak salah nggak sih? Sebenarnya di sini pun dia masih belum kelihatan salah banget sih. Malah kalau belain dia gitu. Iya, gara-gara ini tuh makin kelihatan di Civil War tuh dia nggak salah. Dia sebenarnya orang biasa yang cuma pengen pertanggungjawaban Avengers karena semua yang dia punya hancur gitu kan. Iya, jadi dia menggunakan tapi dengan cara yang ekstrim kan. Tapi dia menggunakan Bucky sebagai alat untuk menghancurkan si Avengers ini gitu kan. Terus di sini juga dibilang gue nggak ada salah pribadi sama lo, itu semua buat ini doang gitu, buat balas dendam doang. Dan iya juga sih gitu. Iya emang. Tapi untuk gue sih, walaupun tadi gue bilang emang 3 episode Falcon and the Soldier ini belum seseru WandaVision, cuman episode 3 ini yang paling seru sih. Walaupun action sequence-nya yang di episode 1 pertama tuh gede banget ya, cuman yang ketiga ini emang, ya benar kata lo juga sih, udah lebih jelas kemana, meskipun kalau untuk gue belum, ini masih gimana gitu, belum klik banget buat gue, cuman secara action dan writing juga lebih mendingan daripada episode 2 yang buat gue tuh paling kayak down dari 3 di antara 3 episode 2 paling mewah ya. Kayak yang gue bilang di episode kita ngebahas kemarin, emang episode 2 paling sloppy gitu. Kalau yang ini, kalau nggak salah yang ini yang nulis John Wick deh, kalau nggak salah yang yang writingnya. Tapi emang ada influence John Wick juga kan di sini. Iya. Dan seperti yang episode kedua, dari 1, 2, 3 kan mereka masih nanemin mau planting sesuatu ya. Di 2 tuh kita dikasih lihat Asia Bradley, si Captain America sebelum Steve Rogers yang dijadiin percobaan. Terus ini keluar akhirnya yang pernah kita bahas di episode 2 kemarin, gue tanya ke Dana, itu Madripoor. Nah iya. Nah itu akhirnya Indonesia masuk ke MCU. Indonesia tapi bilangnya ke Indonesia tapi nggak ada orang Indonesia. Nggak ada orang Indonesia sama sekali. Bule semua. Di Indonesian Archipelago tapi tidak terlihat Indonesia gitu. Iya. Tapi emang kalau di komik sih Madripoor tuh base-nya Singapura sih emang, kayak ada si Marina Bay Sands gitu-gitunya kan.
Kalau di komik. Tapi kalau di sini sayang aja gitu kalau misalnya dia bilang Indonesia Archipelago tapi nggak kelihatan. Walaupun katanya Madripoor itu adalah Madura, Gresik, Purwakarta. kayak dan mereka benar. mereka bertiga itu pas jalan di jembatan Suramadu gitu kan, jalan gitu. Udah gitu mereka jalan juga kagak ada mobil, kagak nggak ada apa-apa kan. Ya, Madripoor ini apa namanya Madripoor tapi rasa Hongkong ya. Iya. Neon lights gitu. Gara-gara habis nonton Godzilla vs Kong terus kayak itu juga apa namanya kayak ada kastanya ya, ada low town, ada high town. Mungkin high townnya di Singapurnya, low townnya di Batam mungkin gitu kan. Gue nyebrang naik ferry aja. Nyebrang naik ferry. Nah yang menarik sebenarnya di Madripoor ini kalau di komik adalah tempat berkuasanya Wolverine, katanya gitu gitu. Oh oke. Gue nggak baca sih. Menarik. Jadi katanya di situ kayak Wolverine sempat berkuasa di situ lama gitu. Dan katanya sih ada planting itu di episode 3 tapi gue nggak tahu sih. Tapi menarik kayak kalau misalnya katanya kan episode 5 itu akan ada secret cameo katanya. Oh iya, gue baca tuh. Nah itu siapa tuh? Nah, itu nggak tahu apa Mephisto lagi, apa Rolf Bonner, gue nggak tahu. Tapi kayaknya kalau mau Super Soldier tepuk tangan. Gak nongol di WandaVision. Gak nongol di WandaVision, nongolnya di Falcon Winter Soldier. Itu juga. Iya, itu terus menarik adalah gimana Baron Zemo. Iya, tadi gue bilang Baron Zemo sebenarnya adalah orang kaya. Bruce Wayne kali ya. Bruce Wayne apa namanya? Lengkap sama Alfrednya loh, dia punya Alfred. Iya. Tiba-tiba dijemput naik pesawat kayak di Batman Begins. Gitu. Itu juga scene-nya kan gitu kan. Di Batman Begins ada, di Justice League Snyder Cut ada gitu kan. Iya. Alfred ngejemput Bruce Wayne di apa namanya di bandara gitu kan, nyambil jalan. Itu kocak sih yang kayak kalau masih bisa naik pesawat sih ya kan gue emang Baron. Casual aja ngomongnya ya gue Baron sih, tapi gue gak pernah ngomong aja malah. Gue kan Baron, gue kan kayak sebelum teman-teman lo menghancurkan Sokovia, kasihan banget. Tapi di episode ini apa ya ngebangun Zemo-nya bagus banget sih. Bagus. Jadi bukan just another villain yang apa ya, yang ya villain aja udah yang jahat gitu. Ternyata emang motifnya ya dari Civil War sebenarnya sama gitu kan. Gimana dia mau balas dendam, tapi sekarang karena udah nggak ada yang mau dibalas dendam lagi kali gitu kan. Terus akhirnya dia benci banget sama Super Soldier. Makanya dia juga kan kalau nggak salah di Civil War ya, di si Zemo bilang gue juga nggak suka Super Soldier, makanya gue mau bunuhin gitu, mau hilangin gitu kan. Gitu, jadi itu juga terus karakter yang muncul akhirnya yang lo nunggu kan Sharon Carter. Emily Van Camp. Power Broker. Nah itu belum tahu tuh Power Broker itu siapa tuh. Tapi mungkin bisa jadi dia sih, soalnya dia hidup nikmat gitu di Madripoor. disuruh balik ke US nggak mau gue di sini, gue di sini aja. Gue kaya di sini. Gue punya lukisan asli, lukisan mahal. Tapi berarti dia dari setelah Civil War ya, dia jadi buronan juga kan? Gue sempat lupa kalau dia bilang kan karena dia Sharon Carter bilang kayak setelah gue nyolong shield-nya Cap, gue jadi buronan gitu. Terus gue kayak apa yang mana terus gue yang pas dikasih di mobil itu loh. Iya. Yang si Steve Sam sama Bucky naik mobil di Volkswagen kecil tuh ya, mobil kodok. Iya. Dikasih di situ terus kayak setelah itu dia langsung jadi buronan gitu. Iya, jadi berapa tahun tuh? Sih. Seingat gue dia kena blip deh, kena snap blip. Jadi di Endgame ada tulisannya deh Sharon Carter hilang gitu. Menarik. Iya. Makanya dia awet muda juga sih. Oh iya juga, benar juga. Iya.
Iya di situ juga menarik sih gimana di Falcon and Winter Soldier ini karakter Sharon Carter juga nggak diliatin kerennya kayak gimana ya. Dia bisa ngelawan semua apa namanya musuhnya dengan berbagai macam cara gitu kan, bisa fighting, bisa terus pakai senjata, bisa pistol juga bisa gitu. Jadi kayaknya tambah menarik sih karakternya dia. Nggak tahu ntar mau di setup jadi apa, gue nggak tahu. Thunderbolt kali ya. Iya. Bisa jadi. Ya paling kalau selama ini sih sejauh ini sih orang bilang dia power broker sih udah ya. Iya, dianya cuman itu doang kan. ininya. Itu. Tapi keren sih berantemnya, kayak tiba-tiba dia yang cowok-cowoknya lagi pada di dalam terus dia di luar nggak hajar semua penjahatnya sendirian gitu. Loh. Udah John Wick banget gitu berantemnya. Bener juga. Dia lebih banyak dapat development di sini dibanding 2 film Captain America sebelumnya. Iya, Captain America pertama dia cuma jadi itu kan, cuma jadi agent dan tetangganya Steve Winter Soldier kan di situ kan. Terus Civil War dia tetangganya Steve Rogers. Terus di Civil War dia bantuin bantuin ngambil Cap Shield itu dan lain-lain dari museum. Terus ada lagi kalau muncul baru di sini. Kocak si Bucky ngomong yang kalau nggak salah si Sharon-nya yang kayak nyenyirin mereka gitulah, yang waktu di apartemen si Sharon, terus habis itu si Bucky ngomong wow she's awful now, tuh juga kocak sih kalau gak dinyinyirin. Iya, tapi gue penasaran sih, mungkin nanti ada kali ya cerita backgroundnya si Sharon Carter entah di mana gitu ya, satu episode gitu ceritain dia gitu. Terus gue sempat ngira dia udah nggak ada gitu kemarin, yang pas yang abis selesai yang bantuin Sam, Bucky sama Zemo, terus habis itu udah terus tiba-tiba dia dijemput sama orang. Oh itu dia, itu juga makanya kayaknya kelihatan dia bosnya gitu kan. Kelihatan dia yang berkuasa, makanya dia nggak mau ninggalin semua di situ. Terus setelah itu mereka balik lagi, terus akhirnya si Bucky pas balik ke mana tuh terakhir, dia yang nemuin ini kan, Kimoyo Beach. Iya. Kimoyo Beach, dia nyari clue, terus ternyata gue kira tadinya si Nakia atau Okoye, ternyata si siapa namanya orangnya, Florence. Aduh gue lupa. Ada karakter siapa gitu. Ayo ya kalau nggak salah. Oh iya, Ayo. Terus berarti nanti bisa jadi ada Black Panther loh. Iya. Gue nggak tahu sih. Jangan cameo di episode 5 aja. Nah itu dia. Black Panther. Gue nggak tahu apakah waktu Falcon and Winter Soldier ini selesai produksi, waktu itu Chadwick Boseman udah masih ada apa enggak, gue nggak tahu. Tapi kayaknya kalau misalnya ada pun itu parah sih. Kalau misalnya tiba-tiba ada Black Panther gitu, ada T'Challa di situ, terus ngobrol, pasti udah ambiar itu. Ambiar kayak Zemo ya. Ambiar kayak Zemo joget. itu salah satu jadi meme udah ya, jadi cepet banget gue dapetnya itu meme si Zemo itu bakal jadi meme selamanya sih, Zemo joget. Cuman gini doang. 3 detik untuk selamanya, bukan 3 hari untuk selamanya, 3 detik untuk selamanya, selalu ada. Padahal Zemo di situ keren loh. Di situ pas yang dia pakai topeng gitu ya. Gue kira dia akan rogue dan apa. Oh ya, sebelum itu kan mereka akhirnya nemuin si scientist yang bikin itu kan, bikin serum itu, tapi dia anasnya adalah kena blip. Jadi pas dia balik 5 tahun setelah itu ya udah gitu, proyeknya nggak dijalanin, terus nggak dapat dana lagi, jadi dia di
hire CIA kalau nggak salah ya. Gitu untuk nerusin. Iya, tapi secara convenient dia tewas juga supaya nggak ada super soldier serum lagi tuh. Jadi selalu yang bikin selalu naas. Dia nggak ngelihat nasib sebelumnya. Apa namanya? Jadi si super soldier serum itu tinggal satu ya. Tinggal ada di Flag Smasher kan? Ya. Si Karli Morgenthau. Semua udah dihancurin. Nah, itu mau dibuat apa itu menarik juga tuh. Gue sih tapi sekarang di episode 3 ini si John Walker nggak terlalu ini ya, kecuali dia cuma nyari si Carly-nya doang kan sama si Battlestar itu dan kayak diliatin perangai asli gitu, gimana dia yang agak songong dan do you know who am I gitu. Iya gila rese banget. Lu nggak tahu siapa gue? Buset. itu ini sih. Berasa pengen motong antrian ngomong kayak gitu. Parah. Nah itu yang menarik. Jadi kayak gue jadi penasaran di berapa tuh? Di 4, 5, 6 tuh apakah akan ada akan ada Wakanda? Karena udah ditis kayak gitu ya. Apakah si Baron si Zemo dibawa paksa sama Ayo ke Wakanda gitu? Apakah akhirnya yang Wakanda yang lain datang ke tempatnya Zemo dan Senbaki gitu? Dan apakah si Madripoor itu akan dieksplor lebih jauh? Siapa tahu ada ini lagi gitu. Itu sih kalau buat episode ini. Iya, gue juga sih. Moga-moga ternyata Madripoor ini lagi ibu kota baru. Bodoh. Bentuknya kayak gitu. Tapi ada tuh di video apa nih? Si yang Istana Negara yang di Kalimantan itu. Di slide-nya itu kayak Madripoor. Kayak dilihatin gitu videonya. Gitu. Kayaknya emang MCU terinspirasi dari yang buat ibu kota baru di Kalimantan sih. Jadi kayaknya gue mungkin lihat dong Indonesia kayak gimana sih. Ini aja nih bagus gitu. Jadi sama dia tapi nggak ada orang Indonesianya. Nggak ada orang Indonesia, tetap nggak ada orang Indonesianya. Makanya kan itu klubnya harusnya klub kayak Anjas Moro gitu, klub kota. Harusnya mereka masuk kayak gitu harusnya. Yang lagunya lagu-lagu dangdut koplo gitu-gitu. Harusnya sih gitu. Itu emang harus diedit sama orang sih pasti. Dia bikin meme-nya lah pasti nanti. Gitu sih. Jadi kayaknya itu sih obrolan episode 3 dan kalau buat lo gimana kalau misalnya episode 3 ini apa lebih bagus daripada episode 2 pertama ataukah lo merasa masih kurang gitu atau masih banyak pertanyaan? Nah, tolong tulis di komen bawah gitu. Siap kalau gitu. Thank you sudah nonton episode terbaru dari Winter Soldiers. Falcon and Winter Soldiers episode 3. Sampai ketemu di episode ke-4, 5 dan 6. Semoga gitu, semoga. Semoga ada Wolverine di Madrid. Semoga ada Wolverine dan Mephisto. Mephisto tetap. Siap kalau gitu. Thank you Gi. Sudah ngobrol-ngobrol. Mari kita menunggu 3 episode lanjutannya dan semoga endingnya juga lebih bagus daripada WandaVision dan membuka. Gue nggak tahu sih kalau WandaVision kan membuka banyak jalan ke Captain Marvel 2 gitu kan, terus yang lain-lain. Gue nggak tahu nih si Falcon and Winter Soldier akhirnya gimana? Apakah akhirnya Sam jadi Captain America gitu? Apakah akhirnya Steve Rogers balik lagi, disuntik lagi? Gue sih connect ke disuntik lagi dulu. Gede lagi. Udah gede banget. Pokoknya gue sih connect ke Black Panther deh kalau ada Wakanda. Oh iya betul juga World of Wakanda. Iya. Belum tahu juga kan T'Challa ngapain, maksudnya. Iya. Tis yang gimana berikutnya gitu.
gitu. Menarik. Nah gitu. Oke kalau gitu, thank you sudah nonton episode terakhir dari Screen Savers ID. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.